Saya tak nak komen dan ulas pun tuan-tuan benda ni. You all bacalah sendiri bawah tu. Alright? Baca the whole thing. Iran didakwa tawar hati terhadap Indonesia, kapal disekat di Selat Hormuz. Some breaking news that the Prime Minister of Malaysia just announced they've done a huge deal with Iran. Specifically, Malaysian oil tankers and crew members will be allowed to leave through the Strait of Hormuz, becoming the first country to officially be allowed through. Wow, Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan. Akhirnya resmi teman-teman, pemerintah mastiin keluarga BBM subsidi dan non-subsidi nggak jadi naik alias ditahan. Pengumuman ini resmi disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, di mana kita tahu buat ngejawab isu yang dari kemarin viral sampai udah ada yang panik buying ya. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Ucap netizen Indonesia para sahabat, terima kasih Perdana Menteri Malaysia sudah membantu Indonesia. Sebab itu kapal Indonesia bisa lewat di Selat Hormuz. Terima kasih banyak Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang harga minyak dunia para sahabat. Satu dunia gempar bahwasanya Indonesia para sahabat sempat gagal negosiasi untuk lewat kapal tanker yang membawa minyak impor dari lewat Selat Hormuz para sahabat. Tidak bisa negosiasi, bahwasanya dijangka 1 April akan ada kenaikan harga minyak subsidi di Indonesia para sahabat. Dan syukur alhamdulillah ketika Bapak Presiden mendatangkan lawatan dari Perdana Menteri Malaysia para sahabat, mereka berunding, mungkin diajarkan macam mana untuk berunding para sahabat. Karena mungkin si Iran memang menolak tegas untuk rundingan dari Indonesia. Karena kalau kita bercakap tentang BOP, Board or Peace, untuk Dewan Perdamaian Gaza, persahabat, sebelum terjadinya perselisihan yang ganas di Timur Tengah, Bapak Prabowo bergabung dengan terang-terangan dengan buatan Donald Trump, Board or Peace itu, persahabat. Dan BOP lah yang terkenal Dewan Perdamaian Gaza. Sedangkan Malaysia gak ikut-ikutan, persahabat. Bahwasanya ini yang membuat juga Iran sama macam tak begitu karena menilai Indonesia itu sekutunya Amerika macam itu para sahabat. Sedangkan Malaysia para sahabat dikabarkan kapal tanker daripada Malaysia lewatnya itu tidak menggunakan tarif biaya tol macam itu. Di negara-negara lain digunakan tarif, sedangkan negara Malaysia digratiskan, dibeli jalur VIP macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Menebak-nebak, menerka-nerka kenapa kapal Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz. Kenapa Iran tidak begitu saja mengizinkan kapal Indonesia, kapal tanker Pertamina itu lewat. Sementara Malaysia, Thailand, Singapura itu sudah aman. Inilah politik. Iran mungkin punya penilaian lain terhadap Indonesia. Atau cara Indonesia bernegosiasi belum bisa meyakinkan Iran. Tapi setelah kita pikir-pikir, mungkin track record pemerintahan Indonesia, keikutsertaannya di BOP, kedekatannya dengan Trump, deal-deal dengan Trump mungkin diketahui Iran dan menjadi catatan. Bisa jadi. Walaupun Turki, Pakistan ada di BOP dan boleh lewat, tapi Indonesia tidak. Itu kan jadi pertanyaan juga. Mungkin Turki dan Pakistan adalah tetangga dekat, berbatasan langsung dengan Iran. Bisa jadi, sementara Indonesia jauh. Tetapi ada satu peristiwa yang mungkin bisa jadi catatan Iran yang tidak bakal dilupakan. Walaupun Indonesia menganggap biasa saja, tetapi bagi Iran mungkin ini menyakitkan. Saya tak nak komen dan ulas pun tuan-tuan benda ni. You all bacalah sendiri bawah tu. Alright?
Baca the whole thing. Iran didakwa tawar hati terhadap Indonesia, kapal disekat di Selat Hormuz. Bukan apa tuan-tuan, ada banyak benda yang saya boleh cakapkan, tapi saya prefer untuk diam lah kot. Bukan apa, sebab kalau saya bercakap, risau nanti akaun saya kena ban. Faham? Sebab sebelum ni saya pernah buat konten tau, mengkritik Indonesia because of isu sambutan hari raya awal tu. Video saya tu kena ban tau sebab violate user requirement. Macam tu lah. Video yang saya buat tu bukan menghina Indonesia tau. Saya cuma komplain, saya cakap kenapa Indonesia tak monitor, tak kawal selia, tak selaraskan, tak ada wakil agama yang memutuskan sambutan raya ni supaya standard untuk semua kawasan di Indonesia. Itu je tuan-tuan. Kena ban. Dia biasa kalau kena ban ni sebab ramai yang komplain lah. Dan saya tahulah siapa yang komplain kan. Tak boleh lawan tuan-tuan. Penduduk diorang kat sana 200 juta lebih. Dan even saya tengok statistik pun, majority viewer video tu daripada sana. So no wonder lah ramai yang komplain, betul tak? Sebab orang Indonesia ni tak boleh terima kritikan tuan-tuan. Whatever content yang kita buat ni, kalau mengkritik diorang, seolah-olah macam menjatuhkan maruah diorang. Hakikatnya tidak pun. Contoh macam isu dekat bawah ni, baca kan? Saya dah agak dah. Saya dah pernah buat konten event sebelum ni. Saya dah cakap awal-awal dah. Tengoklah video saya yang lepas-lepas. Dalam video tu saya cakap penglibatan Indonesia dalam Majlis Keselamatan yang ditubuhkan oleh USA ni akan memerangkap diorang. Saya cakap macam tu lah. Saya cakap Majlis Keselamatan yang US tubuhkan tu ada agenda tersembunyi. Dan memang dia nak sangat kalau boleh lagi ramai negara dekat Asia ni join majlis tu. Dan pertubuhan Majlis Keselamatan tu tuan-tuan, tujuan asalnya bukan untuk menjamin keselamatan sesebuah negara pun. Dia lebih kepada nak mengawal ekonomi dan memastikan supaya tidak berlaku sebarang monopoli. Faham? Dia nak negara-negara ni bebas daripada kawalan China. Faham tak? So consider kalau Indonesia join majlis tu, secara automatik dia nak kalau boleh Indonesia bebaskan ekonomi diorang daripada dikawal oleh China. Macam tu lah. Saya dah sebut tuan-tuan dalam video tu, benda tu akan bermakan diri. Saya dah sebut dah. Cuba tengok apa yang berlaku tuan-tuan akibat dia. Lepas Iran dapat tahu yang Indonesia join majlis tu, terus kapal kena sekat. Even Malaysia sendiri tuan-tuan, walaupun Trump datang berjoget, kita tak ada tanda tangan sebarang agreement untuk join sebarang majlis dan apa-apa pertubuhan tau. Kita cuma bersetuju untuk mengurangkan takrif dengan beberapa syarat lah. Yang ini siap join terus. Dia macam Ukraine yang dipaksa join NATO. Lepas tu bila Rusia attack Ukraine, kau nak buat apa? Nothing much can be done lah. Engkau yang cari nahas, betul tak? Sama lah tuan-tuan dengan isu yang ini. Bila Indonesia agreed untuk join benda tu, Iran bengang lah. Itu yang kapal kena sekat tu. Entahlah tuan-tuan, saya malas nak bagi input dan komen yang berlebih-lebihan lah. Kenapa? Takut nanti akibatnya ada yang komplain kan video ni. Just nak sebut satu benda je. I've told you. Right? Okay. You are digging your own grave. Right? So terimalah akibat dia. Okay tuan-tuan, tu je. Bye. Wow, Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan yang kapal-kapal Malaysia selamat untuk transit walaupun keadaan menjadi tegang dekat Selat Hormuz. Bukan apa guys, sebelum ini timbul satu persoalan sama ada kapal-kapal Malaysia yang sebanyak 7 kapal tu dibenarkan melalui Selat Hormuz akan dikenakan tol ataupun tidak. Ini kerana sekarang ni dilaporkan yang Iran telah pun mengenakan bayaran transit. Bukan sikit guys. Iaitu sekitar 2 juta US dollar untuk sesetengah kapal yang lalu Selat Hormuz. Ini terutamanya dalam konteks laluan yang sangat dikawal ketat oleh Iran. Selain itu, Iran juga menyatakan yang sebenarnya bayaran ataupun tol-tol ini dikenakan berkait rapat dengan kos peperangan. Yalah kan, banyak fasiliti dan juga alat ketenteraan Iran sebenarnya yang musnah dalam peperangan ni. Dan sekaligus ini menunjukkan ia berfungsi juga sebagai sumber hasil dan alat tekanan terhadap negara yang selama ini
dianggap tak mesra dengan Iran tau. Sebenarnya dari sudut ekonomi dan geopolitik, Malaysia dan Iran ni kita banyak bekerjasama. Terutamanya dalam beberapa sektor lah. Misalnya sektor tenaga, perdagangan dan juga platform antarabangsa. Macam OIC dan juga NAM. Bukan itu je. Iran ni juga merupakan rakan dagang penting Malaysia dekat Asia Barat dengan nilai perdagangan mencecah sekitar 2.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Akan tetapi guys, walaupun kapal kita tak kena tol dekat Selat Hormuz tu, akan tetapi kita juga tetap akan merasai kesan kenaikan harga minyak global. Oleh itu, kita jangkakan yang pihak kerajaan bakal melaksanakan adjustment dalam polisi kita bagi meminimalkan kesan ini ke atas rakyat Malaysia dan juga kena kontrol dari segi kos. Alhamdulillah, syukur kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga hari ini kerana kita mendapat seorang Perdana Menteri bukan saja yang bijaksana tetapi tenang dalam buat kerja. Dia lebih mementingkan masa depan negara, kelangsungan hidup rakyat. Hari ini melalui hubungan diplomasi, level diplomatic relationship yang tinggi, Malaysia mendapat satu perkabaran baik melalui Duta Iran di mana kapal-kapal Malaysia, terutamanya kapal Petronas dan kapal MISC dibenarkan melalui Selat Hormuz secara percuma. We have been granted a VIP access di mana kita tak perlu bayar access untuk laluan tu, laluan tol lah kan. Dolar tau, dolar Amerika Syarikat 2 juta tu tak perlu bayar. Kita just cross je. Bye bye, kami nak balik. Macam tu je. Ini nak harapkan walaon kau punya pemimpin ni, duta Timur Tengah yang makan gaji buta, pimpinan korang. Sampai ke sudah takkan selesai benda-benda ni. Tulang korang duduk memekik setiap hari. Tapi Anwar Ibrahim tu relax, tenang je buat kerja. So korang tak payah nak claim kredit. Oh, ini kononnya sebab Haji Adi lah, sebab payah. Sekarang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kau faham? Kredit harus diberikan kepada PMX dan Kerajaan Madani. Sembang walaon memang kencang, tapi isi tak ada. Some breaking news that the Prime Minister of Malaysia just announced that they've done a huge deal with Iran. Specifically, Malaysian oil tankers and crew members will be allowed to leave through the Strait of Hormuz, becoming the first country to officially be allowed through. The Malaysian Prime Minister thanked the Iranian president, and then he said, quote, "We are now in the process of releasing the Malaysian oil tankers and the workers involved so that they can continue their journey home." But Malaysia seems to be one of the few countries that have actually been quite smart around this war. Malaysia has their own fuel and oil production company. Because of that, the Malaysian Prime Minister said, quote, "We are in a far better position," suggesting that his country is doing much better economically than most others because they have oil. Although he did say that food prices, quote, "will certainly rise," and the same goes for fertilizer and of course oil and gas. And so even though Malaysia is in a better position economically, they're still struggling a bit, like everyone in the world is now because of the war in Iran. But whatever this deal Malaysia and Iran have done, it definitely shows us something big. It shows us that Iran is prepared to work with countries. Whether those countries pay Iran money, agree to do trade deals with Iran or something like that, this does confirm that Iran is only targeting countries that are supporting the countries that are at war with them. Many other countries' cargo ships have passed through, whether it's Pakistan, Turkey, India or China. But Malaysia is now the first official country to be allowed free access to pass through the Strait of Hormuz with no problems at all. And so it's probably the start of something big, and the Strait of Hormuz is probably on its way to being opened. And that is good news. And it's not very often we get good news, so leave me a follow because I'm going to try and cover a bit more good news from now on. Akhirnya resmi teman-teman, pemerintah mastiin keluarga BBM subsidi dan non-subsidi nggak jadi naik alias ditahan. Pengumuman ini resmi disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi. Di mana kita tahu buat ngejawab isu yang dari kemarin viral sampai udah ada yang panik buying ya. Ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah
kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Sama juga kayak DM yang masuk ke gua, kalau di beberapa titik ternyata udah ada yang panik buying teman-teman. Bahkan ada yang nanya juga, misal Pertalite dibatasi sama aja dong, kita harus beli Pertamax buat sehari-hari. Nah ini kuncinya teman-teman, kita jangan sampai panik buying apalagi sampai nimbun gitu loh. Kelangkaan itu paling sering kejadian justru karena orang pada panik alias nimbun BBM. Kalau kita beli sewajarnya, rantai pasok di SPBU bakal tetap aman buat kita semua. Ayo saling jaga, saling sebar informasi yang valid juga teman-teman. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya Malaysia para sahabat diberikan jalur khusus, jalur VIP, langsung ditegaskan langsung dari statement Dubes Iran para sahabat, karena Malaysia mengecam keras Amerika Serikat ketika melakukan terjadinya konflik di Timur Tengah para sahabat. Sedangkan di Indonesia sebelumnya para sahabat, Indonesia bahwasanya ikut bekerja sama dalam BOP, Board or Peace. Apakah kalian nggak ingat itu? Jadi memang Indonesia bekerja sama ikut dalam Board or Peace, Dewan Perdamaian Gaza, dan setelah terjadinya setelah resminya terbentuknya Board or Peace dan dan tanda tangan Bapak Prabowo resmi dan ikut register dengan anggaran 17 triliun para sahabat yang mereka daftarkan untuk membina New Gaza dan sebelumnya, dan sebelum terjadinya konflik itu para sahabat, dan setelah terjadinya terbentuk Board or Peace itu, dan setelah itu ada konflik para sahabat, dan Israel ini juga membombardir Palestina, dan juga Palestina tak ada berkutik pada sahabat. Dan setelah itu terjadi konflik dengan Iran, dan Amerika juga ikut dengan Iran macam itu. Dan sedangkan Indonesia sudah masuk dalam perangkat masuk dalam Board or Peace itu. Makanya sekarang ini kapal Indonesia secara tidak langsung negosiasi apapun tidak dikasih liwat. Dan sedangkan para sahabat banyak yang membuat statement ketika Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia untuk menghadapi krisis minyak global dunia ini para sahabat. Ketika mungkin Perdana Menteri Malaysia ini juga ikut bincanglah dengan Dubes Iran, dengan kerajaan Iran macam itu, membantu inilah sahabat saya Indonesia macam itu. Syukur alhamdulillah para sahabat, dan sekarang sudah diizinkan lewat macam itu. Tapi kalau biaya tol tentang lewat di Selat Hormuz itu Indonesia apakah dikenakan tarif ataupun biaya sebesar 8 juta US dollar masih belum pasti ya para sahabat. Tetapi kalau rakyat Malaysia banyak berucap berpuji syukur kepada Perdana Menteri Malaysia, mempunyai Perdana Menteri yang begitu ketakutan untuk rakyatnya krisis minyak, seperti halnya negeri jiran dekat Filipina, seperti halnya dekat Bangladesh, dan seperti halnya dekat Thailand dan juga Vietnam macam itu. Malaysia sangat mengkhawatirkan bersahabat, dan syukur alhamdulillah dengan adanya bincangan tersebut Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia bincang dengan Bapak Prabowo, akhirnya untuk kenaikan BBM, kenaikan minyak yang sering habis di stesen minyak bersahabat di Indonesia akhirnya ditangguhkan, tidak jadi naik di Indonesia bersahabat. Syukur alhamdulillah para sahabat banyak mengucapkan terima kasih karena rundingan bantuan daripada Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.